Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di hari Jumat yang istimewa ini, kita bersama-sama menata hati, menuntun hati kita untuk berikrar dengan sesungguhnya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya, menjalankan seluruh yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat yang telah diberikan pada kita semua yang luar biasa. Tentu kita tidak bisa menghitung nikmat apa yang telah kita peroleh. Kita sebagai orang Islam, dalam surat Al-Hujurat disampaikan sebagai pembuka khutbah tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka saling berdamailah di antara sesama saudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, dilanjutkan wattaqullaha la'allakum turhamun. Setelah berdamai, setelah saling mendamaikan sesama keluarga Islam, keluarga Muslim, wattaqullah, takwalah kepada Allah. Semoga dengan takwa itu kita semua memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, rahmat yang Allah berikan pada kita ini adalah hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Rahmat adalah pancaran kasih sayang Allah yang telah dititipkan pada kita semua, pada makhluk Allah. Sebagaimana sabda Rasul yang disampaikan bahwa innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatin yawma khalaqas samawati wal ard kullu rahmatin minha tibaqa ma bainas samai wal ard fa ahbata rahmatan minha ilal ard fima tarahamal khalq wa biha taqtiful walidatu ala waladiha wa biha tasrabut tuyur wal mahwas minal ma wa biha ta'ishul khalaiq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 100 kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi. Satu rahmat, kasih sayang dari Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu Allah turunkan salah satu rahmat itu ke bumi. Dengan satu rahmat itu seluruh makhluk saling menyayang. Dengan satu rahmat itu ibu mengasihi anaknya. Dengan satu rahmat itu burung dan binatang buas bisa minum di air di tempat yang sama.
Dan dengan satu rahmat itulah manusia, seluruh makhluk bisa hidup di muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu luar biasanya rahmat Allah yang telah diturunkan pada kita umat manusia, yang telah diturunkan oleh Allah pada bumi kita untuk manusia, untuk jin, untuk seluruh makhluk yang ada. Pernahkah kita melihat induk ayam yang penakut menjadi sangat pemberani karena di bawah sayapnya ada anak-anaknya yang harus dilindungi? Pernahkah kita melihat singa yang kejam, singa pemakan daging, tapi dengan anaknya dia mengelus-elus anaknya, menjilat-jilat kepala anaknya? Pernahkah kita melihat seekor kucing yang membawa makanan, membawa ikan lari ke tempat anaknya berada? Pernahkah kita melihat burung pelatuk yang makanannya adalah ulat-ulat? Dia mencari ulat-ulat untuk dibawa ke sarang anaknya. Pernahkah melihat seekor monyet yang menangis, seekor monyet betina yang menangis demikian rupa karena anaknya dirampas oleh seorang pemburu? Itu adalah 1/100 rahmat Allah yang telah diturunkan di bumi ini. Hadirin, sering kita melihat seorang suami yang bekerja keras di perantauan untuk mencari uang, mengumpulkan uang rupiah demi rupiah, sehingga ketika uang terkumpul, seorang suami kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya, untuk menghidupi istri dan anaknya. Atau menyaksikan seorang ibu yang tidak istirahat, matanya cekung karena mendampingi putra atau putrinya yang sakit ada di sebelahnya. Dia tidak mempedulikan dirinya. Dia menyerahkan seluruh apa yang dimiliki demi melihat anaknya bisa tersenyum kembali. Pernahkah kita melihat orang tua yang sedemikian rupa, yang seluruh hidupnya digunakan untuk menyiapkan putra-putrinya bersekolah, mengurangi makan dan minumnya, supaya putra-putrinya bisa bersekolah mengenyam pendidikan. Dan suatu saat ketika putra-putrinya telah selesai kesarjanaannya, diwisuda di alma maternya, orang tua itu ada di belakang, di pojok, terisak-isak menangis. Begitu bahagianya mereka melihat anaknya yang telah selesai kesarjanaannya. Itu adalah 1/100 rahmat Allah yang telah diberikan pada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Bagaimana yang 99? 99 rahmat Allah nanti akan diberikan kepada kita semua manusia yang telah mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu kita jaga, kita syukuri rahmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua. Rahmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua bukan cuma-cuma, tapi harus kita hargai dengan aktivitas yang benar, aktivitas yang sesuai dengan syariat Allah yang dituntutkan oleh Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia berbeda dengan hewan. Kalau binatang bisa menjaga kelestarian rahmat yang telah diberikan, fitrah binatang terus terjaga oleh mereka. Binatang buas tidak akan memakan anaknya, tetapi akan menjaga anaknya. Ayam yang sedemikian penakut menjadi pemberani karena ingin menjaga anaknya. Itu adalah fitrah binatang. Beda dengan manusia. Kalau manusia suatu saat akan terjaga fitrah itu, dan saat yang lain hati nurani kita ketika kita tidak jaga akan lalai dengan fitrah yang suci, dengan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dalam perjalanan itu kita sering melupakan bisikan fitrah yang suci ini. Bukankah kita sering mendengar seorang ibu yang membunuh anaknya? Naudzubillah.
suami yang menganiaya istrinya, istri yang mengkhianati suaminya, orang tua yang menyiksa anaknya, anak yang menyiksa bahkan membunuh orang tuanya, pembesar mengeksploitasi bawahannya, majikan mengeksploitasi pembantunya, orang kaya memeras orang miskin, yang kuat mendolimi yang lemah. Kita berpikir dan termenung, kemanakah 100% rahmat Allah yang telah diturunkan ke bumi ini? Apa yang kita lakukan? Bagaimana menjaga rahmat itu di muka bumi ini? Ini semua perubahan fitrah manusia dari yang suci menjadi fitrah yang tidak rahmat lagi. Dalam Al-Quran disebutkan karena perkara at-takatsur, yaitu cinta dunia, menghalalkan segala cara meraih kesenangan dunia, lupa terhadap kesenangan akhirat. Oleh karena itu para jamaah, at-takatsur yang menjadi kunci orang-orang itu lupa. At-takatsur menyebabkan orang jadi takabur. Takabur itu merasa paling bagus. Kita dikatakan oleh orang lain jadi orang baik. Orang lain mengatakan kita orang baik karena Allah menutupi kelemahan kita. Kita mungkin melihat orang lain itu jelek, padahal Allah memberikan kelebihan pada orang itu. Kita tidak boleh takabur dengan apapun. Dengan harta yang kita miliki suatu saat akan diambil oleh Allah. Dengan kekuasaan yang dimiliki suatu saat akan habis waktunya. Apapun yang kita miliki jangan menyebabkan kita takabur. Kita yakin Allah memberikan kita kelebihan, tapi Allah juga memberikan kelebihan pada orang lain. Dengan memahami seperti itu, kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita memahami kelebihan kita, memahami kekurangan kita. Ini penting untuk kita pahamkan masing-masing, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Yang kedua, at-takatsur menyebabkan orang jadi dengki. Dengan dengki tidak senang melihat orang memulai kenikmatan. Dia ingin kenikmatan yang diraih oleh orang lain itu diambil atau hilang dari dirinya. Ini perkara hati. Hati kita yang kadang-kadang menjadi dengki itu mungkin karena kita kurang zikir pada Allah. Kita berbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Dalam segala aktivitas kita akan jadi tenang. Setelah sholat sempatkan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu adalah kesempatan paling baik bagi kita untuk menata hati kita zikir. Kalau setelah sholat kita segera beranjak berjalan, kapan lagi kita berzikir? Kita nggak yakin sambil berjalan kita berzikir. Sambil berjalan mungkin kita berkomunikasi, ngobrol dengan yang lain. Penting bagi kita semua, kita jaga hati kita. Jangan dengki, jangan iri, jangan dendam. Ini penting kita jaga hati kita. Sekali lagi, para jamaah, kita hidup ini tentu memiliki kekurangan. Kita syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semua. Kita manfaatkan syukur itu, kita manfaatkan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Manakala kita punya kealpahan, kesalahan, istighfar pada Allah. Manakala kita punya kesempatan, perbanyaklah zikir pada Allah. Insya Allah hati kita akan jadi tenang. Dengan hati yang tenang, insya Allah rahmat Allah akan selalu ada pada diri kita, dan dimanapun kita berada. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah pada kita dalam menjalankan, mengarungi hidup kita. Semakin waktu, semakin banyak usia kita, kita semakin matang dalam beribadah, dan pada saatnya nanti diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ana wa iyyakum bima fihi
innal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.